qalbi illallah la ilaha illallah. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah guru kita telah tiba. Marilah kita persilakan saja untuk memberikan pelajaran pada kita pada Al-Karam Al-Ustaz Ahmad Kapal. Satu ini dipersilakan dengan telepon. Ini sampai keluar nih. Udah ini aja. Ini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah naqru hadiyatan wasilatan ila arwahi jami'a sayyidina wa mu'allimina wa tasatidina bibir wa ila arwahi jamil muqifin wal muqifin wal muqimina wal amilina bihadal majlis al-istari wal sabayat Nauzan Gawi al-marhumah Ustazah Terantah Haji Maryam binti Muhammad, Ustazah Hajah Maimunah binti Muhammad, wa ila al-musannifi bihadal kitab Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Husuri, wa ila Hadrati Dr. Andi Gozari, wa ila Hadrati Dr. Ismail Salim. Kita doanya. Iya nih Hadrati bukannya Ruhi. Hadrati bukan Ruhi. Iya. Kalau Ruh, iya Rere. Al-Fatihah bil qabul wal usulil jamil ma'mul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisidil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pengurus Majelis Taklim Al-Fatayat, guru kita Ustazah Hajah Ustazah Sumiati, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kemampuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita dalam majelis kita tiap Senin pagi, mudah-mudahan berkah istiqomah Allah ampuni dosa kesalahan kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panggil kita ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut terakhir sampai mana ya? Sampai situ tuh. Sampai iya paslon situ, iya paslon. Hadis ke-6 ya. An Abi Nasr, An Abi Nasrin Al-Wasidi qala sami'tu Abu Raja Al-Ataridi yuhaditsu an Abi Bakrin As'an Nabi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu anna Arabiyah. Itu mau udah ya, minggu kemarin hadisnya ya. Ada orang Arabi itu orang wajahnya mirip orang Arab tapi bukan orang Arab. Bu, udah 2 bulan lalu itu. Jadi dikatakan oleh baginda Nabi, Jumat ke Jumat menjadi kifarah bagi orang yang meninggalkan dosa besar. Faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun. Mandi pada hari Jumat menjadi kifarah dari dosa-dosa kecil selama meninggalkan dosa besar. Apa dosa besar, Bu? Syirik kepada Allah Subhanahu wa
ta'ala uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang masih punya orang tua, yang orang tuanya nggak ada, sering-sering doain orang tua. Kalau bisa ziarah ke makamnya orang tua. Kita jalan ziarah kemana-mana, ke Sunan kemana, ke Wali Songo kemana kita jalan. Kalau nggak jalan ziarah ke orang tua, kalau kata orang Betawi, nyasat. Nyasat bu, iya kemana-mana nyampe makam orang tua. Kalau anak doain orang tua, doanya otomatis nyampe. Kalau anak doain orang tua, doanya otomatis nyampe, otomatis. Terus dikisahkan, nah ini kisah hadisnya dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar dikisahkan di dalam kitab ini bahwa Sayyidina Abu Bakar satu kali gitu. Ini sebelum adanya Islam, maksudnya sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terang-terangan menyampaikan dakwah Islamiyah, masih baru mulai daripada dakwah Islamiyah. Bahwa satu kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardo itu dagang, beliau pedagang. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang. Kemudian beliau berdagang kemana? Ke negeri Syam. Kemudian wakana sababu islamihi annahu ro'a ru'yan fi Syam. Kenapa Sayyidina Abu Bakar kemudian masuk Islam dan adalah penyebab daripada masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ru'ya, karena beliau bermimpi di negeri Syam. Faro'a fi manamihi, ketika lagi dagang ke negeri Syam, beliau melihat di dalam mimpinya anna syamsa wal qamara yakunani, bahwa matahari dan bulan itu datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau namanya mimpi mah, kalau kita matahari kan segede gitu ya, bulan segede gitu, tapi dilihat dari jauh itu matahari datengin, itu bulan datengin, lalu kemudian sampai ke pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu matahari sama bulan datang sampai ke pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai di pangkuannya diselimutin pakai sorban sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diselimutin, dipelukin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau radhiyallahu anhu bangun dari tidurnya, kaget. Pada saat beliau kaget bangun dari tidurnya, kemudian beliau mendatangi, ini kok mimpi begini amat, bulan sama matahari sampai datang. Maka kemudian sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi seorang rahib, seorang pendeta, seorang yang punya ilmu. Jadi dulu agama Islam satu, namanya beda-beda. Dulu diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam Zabur, kitabnya. Kemudian diturunkan kepada Nabi Musa Taurat, kaumnya Bani Israel. Orang-orang nyebutnya agamanya Yahudi, enggak. Agamanya Hanifan Muslimah. Sayyidina Ibrahim alaihissalam Hanifan Muslimah wa ma ana minal musyrikin. Bukannya Muslim, bukannya Yahudi Nasrani. Sebutannya emang Yahudi, sebutannya emang Nasrani, tapi hakikatnya itu penamaan dari manusia aja. Padahal dinama-namain Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, padahal dari Allah Subhanahu wa taala yang dulu. Ya kalau Yahudi, Nasrani sekarang emang udah diambil yang sesuai dengan urusan dunia. Yahudi kitabnya Taurat, nggak mau ngamalin Taurat semuanya, diringkas sama dia, kitabnya jadi Talmud. Sekarang kitabnya Talmud, iya palsu. Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang, Injilnya
kitabnya dulu dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang Injilnya ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, di Indonesia bahasa Indonesia, di Jepang bahasa Jepang, di Amerika bahasa Inggris, di Prancis bahasa Prancis. Kitabnya dirubah sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kadang-kadang yang di sini sama yang di sono lain-lain. Nah, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar datangin rahib, rahibnya masih rahib bener. Pendetanya masih pendeta bener. Itu pendeta adalah orang yang alim, orang yang mengerti betul tentang isi kitab Injil. Jadi ngerti gitu. Benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang waqala. Dia berkata kepada itu, saya ngimpi semalam. Gitu. Entar dulu, kata itu rahib. Man anta, kamu siapa? Saya Abu Bakar. Kerjaan kamu apa? Anak tajir, pedagang. Kamu dari mana? Ana min Bani Tayyib. Dari Bani Tayyib di kota Mekah. Gitu. Ya udah cerita, kata itu rahib. Maka diceritain, wahai Tuhan rahib, nah, semalam saya ngimpi. Ini ada datang kepada saya matahari dan bulan. Kemudian ke pangkuan saya tutupin sama sorban. Kemudian saya peluk. Apa tabir, apa khobar daripada mimpi saya gitu. Minta jelasin. Jadi kalau nggak tahu minta jelasin sama yang tahu. Ru'ya, mimpinya yang benar. Mimpinya kalau kita mimpi setelah sholat, mimpi setelah sholat dalam keadaan berwudu. Jadi kalau kita mimpi sekedar mimpi kecapean, mimpi aja itu mah gitu. Kaidahnya dalam mimpi, Bu, kaidahnya dalam mimpi, setiap mimpi yang buruk jangan diceritain sama orang. Mimpi diuber-uber, belum pernah ya? Uber-uber setan, diuber-uber macan. Kalau anak kecil dulu mimpinya apa tuh? Kalau anak kecil mimpinya perasaan dia udah bangun, udah jalan ke kamar mandi, taunya itu perasaan udah di kamar mandi tuh, udah di kasur dan mimpi. Kalau mimpinya jelek, jangan sampai diceritain sama orang. Kenapa jangan sampai diceritain sama orang? Telan aja sendiri. Jadi sak, prasangka. Kita ngomong sama orang, semalam gua ngimpi. Mimpinya bagaimana? Diuber-uber pocong. Udah lari ke sono, dia masih ada. Udah lari kenceng banget, dia ada di belakang. Begitu buka pintu, ada di depan pintu, lari lagi keluar. Begitu keluar lari, ada di luar. Diuber-uber sama setan, ya Allah. Iya, ketemu sama orang yang kebetulan teman cerita. Oh, itu malu lagi mau dikubur-kubur orang lu, ada yang marah-marah, ada yang malu, gitu jadinya. Akhirnya jadi takut sendiri, akhirnya jadi was-was sendiri. Mimpi yang buruk telan jangan diceritain. Mimpi yang baik boleh diceritain, tapi tanpa bermaksud ria. Jadi cuma cerita aja, alhamdulillah, minta doain sama orang. Semalam saya ngimpi bagaimana? Ngimpi saya naik pesawat ke, iya naik pesawat ke Mekah, sampai di Mekah jatuh. Serem banget. Iya ngimpi, iya kita kadang-kadang kalau ngimpi jatuh ya. Ngimpi naik pesawat sampai ke Mekah. Ya Allah, mudah-mudahan doain saya, mudah-mudahan berangkat haji, berangkat gitu kalau ngimpi yang cakep, ngimpi. Jangan percaya sama kitab mimpi, Bu. Ya, selawat 41, iya. Bu habis sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh Fatihahnya 41 kalau selesai Allahu Akbar, sholat azan subuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah, kan sholat qobliyah tuh. Habis sholat qobliyah baca Fatihah 41.
Habis baca Fatihah 41 baru sholat subuh. Itu bakal apaan aja? Bakal apaan aja? Mau jual tanah kagak laku-laku. Bu, amalannya Bu. Amalannya. Mau punya warungnya biar laku. Yang punya lakinya biar kagak kemana-mana. Yang punya bini biarin aja. Doa apa aja itu Bu? Fatihah 41 termasuk nih minta biar bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 40 hari, jangan putus. Kalau ibu-ibu putus ya susah ya. Iya itu makanya kenapa jadi belajar begituan kita ini. Iya susah banget ketemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi yang beliau mau ya Allah pengen bentuk apaan kek, bentuk bulan kek, bentuk apaan ya. Kalau mimpi yang cakep ceritain, tapi jangan ria. Nah termasuk mimpinya Sayyidina Abu Bakar, beliau ceritain begini wahai Tuan Rahib, saya kemudian bermimpi melihat bulan dan matahari mendekati saya, kemudian saya peluk. Maka apa tabir dari mimpi saya? Waqala, maka dijelasin sama itu rahib, saya ruju fi zamanika rajulun hasyimiyun, maka akan datang di dalam zamanmu itu seorang laki-laki dari Bani Hashim. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hashimi, Nabiyun Abtohiyun, Hashimiyun Abtohiyun, sama iluhus sama hatu wal wafa'u. Nabi yang datang dari Bani keturunan Bani Hashim. Yuqalu, maka dipanggil lahu baginya nama Muhammadun. Namanya dipanggil, namanya adalah Muhammad. Muhammad, Hamada yuhammidu, fa'ilnya Muhammadun, wazaka Muhammadun, maf'ulnya Muhammad, fa'ilnya Muhammad, orang yang memuji. Muhammad maf'ul, orang yang terpuji. Jadi susah kalau maf'ul tuh. Susahnya bagaimana? Namanya emang Allah konstruksi Muhammad. Jadi biar kata orang jelek-jelekin tetap Muhammad. Ada orang ngomong, itu tuh dia tuh orangnya jelek banget, orangnya begini begitu begini, orangnya nggak bisa dipercaya, orangnya nyebarin agama baru, kata Abu Jahal, orangnya begini, ngelawan nama tradisi kita, begini. Siapa orangnya? Muhammad, orang yang terpuji. Tetap aja Muhammad, orang yang terpuji. Al-Amin, yang sifatnya dapat dipercaya. Wa yakunu min qabilati Hashim, dia datang dari kabilah Bani Hashim. Wa huwa yakunu nabiyyun akhir zaman, dia adalah nabi akhir zaman. Laula zalika lamma khalaqallahu samawati wal ardh, kalau enggak ada baginda nabi maka Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rawi kemarin tuh baca rawi pas Maulid. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nabi yang diutus terakhir, akhiruhum fil ba'si wa awwaluhum fil khalqi. Memang diutusnya terakhir, tapi diciptain paling dulu. Buat apa diutus terakhir? Khatamun nabiyyin, khataman nabiyyin, sebagai penyempurna para nabi itu. Beliau diutus belakangan, tapi sebenarnya beliau diciptain Allah paling dulu. Yang kalau nggak ada beliau Rasul, tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi. Wa ma khalaqu Adama, tidak diciptakan Nabi Allah Adam dan seterusnya. Wa ma khalaqul anbiya, tidak diciptakan para nabi-nabi wal mursalina dan rasul-rasul. Wa huwa sayyidul anbiya, beliau pemimpin para nabi, wal mursalina, pemimpin para rasul.
wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi, penyempurna para nabi. Wa anta, nah gitu. Dan ketika engkau bermimpi, ini matahari, ini bulan, maka mataharinya adalah baginda Nabi. Dia penutup para nabi, yang kalau nggak ada dia nggak ada dunia, nggak ada nabi-nabi. Dijadiin khatamul anbiya wal mursalin. Wa anta, dan engkau adalah bulan. Sayyidina Abu Bakar dibilang gitu. Tadkhulu fi islamihi, dan engkau akan masuk Islam, engkau akan beriman kepadanya, beriman kepada Tuhan yang Muhammad, beriman dengan ajarannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cuman itu, karena engkau ada di sebelah kirinya. Ini bulan, ini matahari, ini bulan. Wa takunu waziran lahu wa khalifatan min ba'dihi. Engkau Abu Bakar akan menjadi teman setianya dan menjadi khalifah, menjadi pengganti setelahnya. Siapa khalifah? 4. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakrin, As-Siddiq wa Umar, Ibnul Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Gitu artinya, gitu kata itu Rahim. Jadi engkau akan masuk Islam paling pertama-tama. Pulang dah Sayyidina Abu Bakar ke Mekah. Dia liatin Nabi Muhammad, dia diceritain ada orang dari Bani Hashim namanya Muhammad, sifatnya begini, engkau akan jadi temennya, engkau akan jadi khalifah setelahnya, dia akan menyebarkan agama Islam. Diliatin Nabi Muhammad sama dia pas di Mekah. Pas di Mekah diliatin sama Sayyidina Abu Bakar, diliatin nih orang. Nah iya, orangnya terpercaya, orangnya mulia, tutur katanya lembut. Diliatin ini orang sama Sayyidina Abu Bakar. Begitu diliatin, kalau bahasanya kita demen Sayyidina Abu Bakar. Pengertiannya demen apa kalau bahasa kita? Kalau kita sama orang demen apa ya bahasanya? Bukannya demen suka, bukan. Resep. Kita resep melihat orangnya resik, bersih, orangnya ngomongnya santun, orangnya ngomongnya enak. Kalau ketemu orang senyum lah tuh, ini orang begini nih, cakep nih, gitu kan Sayyidina Abu Bakar. Maka kemudian ketika Nabi SAW mengumumkan keimanannya, dia bilang saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Abu Bakar dengar, ketemu sama Sayyidina Abu Bakar. Begitu ketemu sama Sayyidina Abu Bakar ngetes baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Bakar, sesungguhnya saya utusan Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diutus membawa agama yang mengesahkan Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maukah engkau masuk Islam? Gitu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu ngaku Nabi, sebab dulu-dulu gitu. Dulu-dulu Nabi punya mujizat. Nabi Musa emang ceritanya sama. Emang dulu ceritanya satu, ya Nabi Musa mah tetap Nabi Musa. Walaupun versi Yahudi, versi Nasrani, Nabi Daud tetap Nabi Daud. Sulaiman tetap Nabi Sulaiman. Dulu Nabi Sulaiman punya begini. Nabi Daud bisa bengkokin besi. Nabi Daud tuh kalau bikin besi pagar dipegang-pegang aja lembek. Wah, sahol hadid dari Daud, hadid besi, sahoro dimudahin, ditundukin buat Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud bentuk apa-apa besi enak aja. Nabi Musa, wasahorol bahro di Musa, ditundukin lautan buat Nabi Musa, dipukul, pecah sampai terbelah. Tongkatnya dilempar jadi ular buat Nabi Musa. Semua nabi-nabi, Nabi Isa bisa nyentuh. Udah pusar. Orang meninggal dunia, bapaknya kagak ketahuan siapa,
meninggal dunia dipegang pusennya. Ditanya itu perempuan, emang lu begitunya sama siapa? Gitu. Nah, ini lagi ya, ini anak kagak ada bapaknya. Gitu. Jadi nabi-nabi dulu ada mujizatnya. Begitu Nabi ngomong saya Nabi akhir zaman, ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu ngaku sebagai Nabi, sebagai utusan akhir zaman, mujizat kamu apa? Gitu kata Sayyidina Abu Bakar. Nabi bilang gini, bukankah kamu udah ngimpi di negeri Syam? Gitu. Ada matahari dan bulan datang ke pangkuanmu, engkau peluk itu matahari dan bulan, kau selimuti itu matahari dan bulan, lalu engkau bertanya kepada seorang yang alim, kepada seorang pendeta, apa takbirnya? Takbirnya bahwa itu adalah akan lahir Nabi akhir zaman dan engkau menjadi pengikutnya, engkau juga menjadi penggantinya. Ternyata Nabi tahu mimpinya Sayyidina Abu Bakar. Bukankah itu cukup bagimu menjadi mukjizat? Cukup menjadi bukti bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Sayyidina Abu Bakar demennya sama Nabi itu karena sebelum Rasulullah SAW ngumumin bahwa dia seorang Nabi, Sayyidina Abu Bakar sering ngeliatin, ini orang kok mukanya bersih banget, nih orang kok nggak pernah cemberut, nih orang kok senyum melulu, nih orang kok kalau ketemu orang sedep banget, kalau ketemu orang sopan banget, sama yang muda sayang, sama yang tua sayang. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu hal yang dia demenin gitu, itu adalah 3 hal. Pernah ditanya Sayyidina Abu Bakar sama Nabi SAW, ya Abu Bakrin ma tuhib, wahai Abu Bakar, apa hal yang engkau sukai? Sayyidina Abu Bakar jawab, uhibbu salasan, saya suka 3 hal. Apa 3 hal yang disukai Sayyidina Abu Bakar? Uhibbul infaqo mali alaik, wal julusa baina yadaik, wan nazroh ilaik. Ya Rasulullah, saya demen kalau saya bisa bantuin kamu. Jadi kalau dia punya harta, Sayyidina Abu Bakar makanya baik banget. 1000 onta sekali motong. 1000 satu onta 50 juta kan? Kali 1000 5 miliar ya. Kalau Nabi minta apa-apa dikasih, Nabi kemana-mana ditemenin, duitnya saudagar kaya, pedagang kaya. Senangnya sama Nabi karena dia jatuh cinta sama Nabi dengan perangainya, maka dia kasih Nabi SAW. Wal julusa baina yadaik, saya juga senang kalau lagi bareng duduk sama kamu gitu. Kalau lagi duduk sama baginda Rasulullah senang banget. Wan nazroh ilaik, dan saya senang memandang wajahmu gitu. Kata Sayyidina Abu Bakar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita kagak bisa semua-mua. Kita mah nggak bisa semua-mua. Yang semua-mua sekedarnya doang. Semua-mua maksudnya apa? Nggak bisa kita, kalau yang wajib, sholat tetap sholat, waktunya puasa, waktunya zakat. Tapi pilihan amal soleh banyak. Maka ketika pilihan amal soleh banyak, ambil atu yang jadi amal istiqomah kita, yang jadi amal dawam kita. Apaan itu? Bebas. Misalnya kita demennya bagi duit sama anak kecil, sering punya recehan 2.000, 5.000. Kalau ketemu anak kecil, dawamin, kasih. Hari ini kasih, besok kasih, ntar simpen lagi duit 10.000 sini, ada anak kecil atuh kasih. Kalau kita demennya begitu. Kalau kita demennya ngaji. Hari Senin di Al-Fatayat, malam Selasa di Al-Manat, malam Rabu di sono, malam Kamis di sono, hari Jumat di sono. Kalau demennya ngaji istiqomahin atuh. Kalau demennya tekunin atuh, istiqomahin atuh. Kalau kita demennya senyum. Bener Bu, jangan diri. Senyum kalau ketemu orang, maksudnya
Iya, jangan meremut, senyum, basam, apa sih namanya, murah senyum. Kalau ketemu orang baik, negor, mau kemana kok? Tapi negor aja, jangan negor sendiri, jawab sendiri. Kalau Betawi negor sendiri, jawab. Mau kemana lu kok? Mau ke pasar ya? Dan yang aja jawab dia. Kemana kok? Mau ke depan ya? Biar kita nanya aja mau kemana kok? Ntar dia yang jawab ke depan gitu. Mau kemana kok? Ke pasar ya? Nah itu. Jadi kalau ramah sama orang ramah, kalau demen sedekah ambil atu. Sebab salah satu daripada keistiqomahan seseorang dalam satu amal nentuin banyak rezekinya dia. Kita demen selawat bu, jadi bukannya bacaannya kagak top. Kayak tadi tuh, ada orang begini, Ustadz bagi saya doa dong. Saya baca, kalau saya baca nih rezeki saya lancar, kerjaan saya lancar. Kasih Dani doa. Begitu dikasih doa, berapa lama datang lagi sama saya, dibaca banyak waktu doa. Begitu dibaca, dia ngomong, tak kok ini kagak laku-laku nih jual. Kalau bacanya lempengan itu doang, kan istiqomahnya yang penting. Itu di Al-Quran surah Jin, lihat surah Jin, ada surat namanya surat Jin ayat 16. Syaratnya diijabah, syaratnya dimudahin, wa allawistaqomu ala thoriqo, istiqomah. Baru la asqainahum ma'an godako, baru dikasih ngalir ma'an godako, air yang berlimpah, air yang ngalir. Jadi nggak perlu banyak bu amal bu. Jadi amal itu bagaimana? Mau mati husnul khotimah. Kalau mau mati husnul khotimah gampang, tapi amalinnya tiap hari. Apa? Udah baca kita udah bu beneran. Siapa orang yang setelah ini riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir ditanya sama orang. Kemudian Syekh Abdul Qadir minta nanya kalau wali gitu, nanya sama Rasulullah. Rasulullah nanya sama malaikat Jibril nanya sama malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil ketemu Allah, turun lagi ke bawah. Siapa orang yang mau mati husnul khotimah, maka jangan lupain habis sembahyang subuh sama habis sembahyang maghrib. Ngapain? Istighfar 3 kali, kan kita udah baca. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambahin alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih min jami'il wadzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Habis itu baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Walhamdu yuhyi wa yumiit. Udah ngerjain belum bu? Astagfirullah 3. Habis itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Habis itu baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Boleh ajirna, boleh ajirni. Kalau lagi rame-rame ajirna. Allahumma, kalau sendiri ajirni. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Habis itu baca Allahumma antas salam. Habis sembahyang subuh dia baca sampai Allahumma antas salam. Habis sembahyang maghrib dia baca Allahumma antas salam. Makanya guru-guru kita kan dulu gitu kalau ngajarin. Kalau habis sembahyang maghrib jangan langsung bangun. Minimal baca sampai Allahumma antas. Kan dulu gitu ya ngajarin dia. Ya. Kalau melantas jalan kita. Kalau guru iya, mungkin kabur alaihi beli bakso gitu. Nah kalau dulu guru kita ngajarinnya gitu. Lu habis sembahyang maghrib jangan buru-buru bangun. Baca dulu sampai minimal Allahumma antas. Siapa orang yang baca istighfar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma ajirni minan nar sampai Allahumma antas salam, habis sembahyang subuh sama habis sembahyang maghrib matinya pasti husnul khotimah. Amin. Cuman terus-terusan gitu kan kita kerjain tiap hari tuh istiqomahnya. Lagi liwat nggak apa-apa, kalau lagi liwat mah dinilai sama. Misalnya lagi liwat bagaimana, setiap hari dibaca. Tiap hari baca, tiba-tiba lagi jalan-jalan. Begitu lagi jalan-jalan, mau sembahyang maghrib, 10 menit lagi, habis sembahyang maghrib buru-buru, kagak keburu baca, udah disuruh naik bus. Naik udah, nggak ngapa-ngapa, nggak kebaca. Kalau yang begitu, maafu anhu,
Yang begitu masih dianggap kita baca. Orang yang biasa puasa Senin Kemis di puasa nggak pernah ketinggalan. Satu kali ada acara di rumahnya, begitu lagi ada acara banyak tamu. Kalau banyak tamu jangan puasa bu, banyak tamu puasa. Orang disediain makan, temenin tamu bareng-bareng. Hari Senin ya bu, iya, gue pengen ya jangan. Ikramud duyuf, hormatin tamu. Tetap dinilai dapat pahala dia puasa. Kalau biasanya emang puasa gitu kalau istiqomah kebiasaannya. Nah, yang penting dari amalan istiqomahnya. Kita mau ngamalin apa aja tuh, boleh bu. Habis sembahyang subuh tambahin baca selawat boleh. Saya bukan tanpa berbak setria ya. Saya amalan saya tiap Jumat doang. Sebelum sholat Jumat ada yang saya baca udah 30 tahun lah. 11 dulu ijazahnya 11. Jadi kalau sebelum sembahyang Jumat saya duduk tuh habis datang tahiyatul wahid saya duduk sebelum mungkin baca tuh 11 udah 30 tahun. Jadi ngamalinnya seminggu sekali doang. Sahabat hari malas banget berada gitu. Ya dapat semua. Siapa ya? Iya. Kagak ada suaranya dia ini. Suaranya pelan banget. Dia udah makan. Iya. Sabar kali ya. Iya kali. Ya belum ntar habis dipajang baru diajak. Iya benar ya. Itu dia ini apa ngomong kemarin lagi dipajang di Solo. Belum dicatat masih gaji. Iya. Itu tutupin dikit. Iya. Begitu tutupin dikit dia ngomong itu teteh marah ya katanya. Lah. Iya. Orang Betawi. Orang Betawi yang kenceng ya. Iya. Itu tutupin dikit buruan. Udah ada orangnya dimari ntar habis dipajang baru diajak, habis dipajang. Iya, ajak kenalin. Cari juga Pinter jemaah. pinter banget. Hah? Menyampe ke rumah menyampe. Iya ntar habis dipajang baru keliling ke rumah dia. Gua jawab. Iya. Kalau di sana kemarin saya nanya, saya pengen apa namanya? Pengen silaturahmi ke rumah kan kudu rumah saudara semuanya Kenalin. Ntar habis dipajang katanya gitu. Iya. Dipajang udah kenal ya. Habis dipajang, kenalin, besoknya datengin rumah saudara semuanya atu. Syukur-syukur dibagi modal sama saudara. Agak. Doain bu. Udah gitu ya. Jadi yang penting dari satu amal istiqomah ngamalin. Ustaz yang paling hebat bacaan mana? Semuanya stop. Subhanallah, alhamdulillah. Saya disuruh ngamalin bismillah udah. Saya disuruh kemana-mana sama guru dulu ngamalin ini udah baca tuh. Mana yang hebat? Yang semakin hebat, yang bukan yang mujarab, yang semakin mudah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang diamalin tiap waktu terus. Nenek-nenek dulu ya, nenek dulu bismillah doang. Iya. Kita sakit apa ya bismillah. Marah gitu ya. Ada yang selawat doang ya? Perasaan saya selawat doang. Ada yang orang mau ngelahirin bismillah doang, bismillahirrahmanirrahim. Minum ini lu. Lahir. Ya pas nyebut begininya nih. Bismillah, emang dia sebut bismillah doang. Tapi rendengannya kan udah 20 tahun itu dibaca. Udah panjang banget dibaca tuh bismillah. Panjang udah muntel gitu. Ya bismillahnya udah hebat banget ya. Iya udah top. Kalau kita nulis nih ya. Kita nulis nih. Latihan kita nulis bu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Kita udah belajar nulis bahasa Arab nih. Hot. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita udah nulis hot. Pas kita nulis, ya begitu doang merasa capek tuh ya orang itu. Kenapa? Udah latihan 20 tahun. Coba kita suruh nulis, ya elah main dong.
bedanya itu latihan apa kagak latihan, istiqomah apa kagak istiqomah. Nah, nenek-nenek tuh yang pada punya semburan tuh, bismillah doang. Nah, jadi apa ya? Jadi kesimpulannya, yuk kalau ngamalin sesuatu, ambil yang mana yang kita suka. Kayak Sayyidina Abu Bakar tuh ngambilnya cuma 3, nggak apa-apa. Ambil salah satu yang kita suka, kemudian istiqomahin. Mudah-mudahan itu jadi bekal kita ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun qadimun la yumallu sama'uhu tanaza qawli wa fi'li wa niyatin bihi Insya Allah sampai besok kita akan mengadakan acara walimatul urus di halaman Madrasah Al-Hikmah. Semoga datang sehat, barokah, lancar, barokah, udaranya enak segar, ibu, dan mudah-mudahan yang diundang semua sehat, barokah ilmu, barokah rezeki, biar bisa menghubungi acara tersebut. Doakan buat kita semua sehat, semua ibu. Alhamdulillah. Oh sekalian haul ya? Iya, malamnya, malam Sabtunya. Malam Sabtunya Haul semua deh. Babe, iya semuanya. Iya. Bapak-bapak. Yuk. Hah? Kayak Abdul Rahman biar kan? Malam di atap ya? Saya di kampung.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamd ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sadati ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa ifshal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna fid dunya ziyaratan wa fil akhirati syafa'atan wa tahilla bil jinani ru'yatan. Allahumma zidna rizqan wasi'an bila ta'bin wa la nasabin innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma fakama an'amta alayna fazid wa kama zidta alayna fabarik wa kama barakta alayna fala tasub. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamama al-'afiyah wa nas'aluka dawama al-'afiyah wa nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Da'awahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya. Bawa Bu. Ada yang bawa ya Rabbana tarafna enggak? Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna bawa ala lazu asrafna fasubh alaina tamsil likulli wastur lana al-awraqi wa aqilil wa ta'lil liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli zi mahabbah au jiratin au subharoya wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma fadlan wajudan manala biktisabin minna bil mustawa. Benar ada udah dikasih. Iya udah dikasih. Azobi kulli suri Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi hadal habib Itu ada. wa alihi wa sahbihi idana qasi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa anahi. Banyak-banyak. Iya semua itu. Ini doa kafaratul majlis. Iya, tambahan subhanallah. Ya. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا